Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Get Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada yang lain selain dirimu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya, siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini. Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah ada yang lain selain dirimu ya? Apakah kamu kepo dengan dia, pasangan kamu sendiri, yang mungkin kamu rasa dia mulai berubah dan kamu ingin tahu ya tentang perasaannya kepada kamu, tentang apakah dia ada yang lain selain dirimu ya, atau ya kamu kepo dengan dia yang kamu taksir, yang kamu suka ya. Menurut kamu dia sayang sama kamu, tapi mungkin ya saat ini dia sedang berubah kepada kamu dan kamu overthinking ya, dan kamu ngira dia lagi deket sama yang lain ya, bisa jadi seperti itu ya. Kita akan cek energinya seperti apa ya. Ada Ace of Wands ya, Page of Swords, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Four of Swords, Queen of Swords ya, Knight of Cups, Three of Cups. Sandar jedaknya di sini ada King of Swords ya. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada yang kuat di sini, ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo ya, ada Pisces ya, kuat. Dan kita mulai bahas, apakah ada yang lain selain dirimu ya. Dia yang terfokus dalam pembacaan ini sebenarnya pemikirannya dia ya mungkin sama dengan pemikiran kamu ya. Kamu overthinking dengan dia, dia pun sama gitu. Karena di sini memang kelihatannya lagi ada jarak ya di antara kamu dan dia. Jarak komunikasi juga iya gitu, sehingga ya saling berprasangka sendiri gitu. Ya kamu overthinking dengan dia, apakah dia ada yang lain, dia pun sama di sana ngerasain apa yang kamu rasakan. Takutnya juga kok kamu nggak menghubungi dia, kok kamu kelihatannya lebih santai gitu, apakah udah ada pengganti dia gitu. Jadi dia bertanya-tanya sendiri ya, dalam hatinya dia sering mikirin kamu gitu, dan membuat dia di sana juga nggak bisa sepenuhnya ya konsentrasi dengan hidupnya, dengan dirinya, dengan pekerjaannya gitu. Padahal dia punya tujuan gitu ya. Tujuan dia ya untuk sebisa mungkin dia harus menjadi orang yang sukses gitu. Sebisa mungkin ya dia harus berhasil. Karena di sana ya dia ngerasa ya keberhasilan dalam hidup itu penting gitu ya, terutama dalam hal pekerjaan gitu. Dia tipikal orang yang memang sangat bekerja keras ya, tidak mudah menyerah ya, tapi dia selalu gimana ya, kurang beruntung dalam urusan cinta gitu, asmara ya. Dan selama ini di masa lalunya dia juga kurang baik gitu ya, kalau soal cinta gitu. Dia sering disakitin, dia sering mungkin ditinggal pergi ya, ditinggal ghosting. Dia sering juga mungkin tidak diprioritaskan gitu. Jadi membuat dia di sana juga sebenarnya ya capek gitu, lelah gitu. Karena dengan kelelahannya dia juga ngerasa hampir mau nyerah gitu dalam kondisi hubungannya bersama kamu gitu. Dan
Dia juga ya berkali-kali seperti ini, kalau ini seperti ini juga pada akhirnya ya mau gimana lagi gitu ya. Ya katakanlah dia di titik fase pasrah gitu ya. Pasrah untuk memperjuangkan perasaannya kepada kamu gitu. Ya sebenarnya kalau ditanya apakah ada yang lain selain dirimu, ya di sini kelihatannya ya memang ada gitu, banyak yang dekat sama dia gitu, tapi dia tidak ambil hati, dalam artian ya hanya sebagai tetean gitu, tidak pakai perasaan gitu. Jadi kalau kamu penasaran dengan dirinya, ya mungkin kalau ditanya ya apakah dia sayang sama kamu, apakah ada seseorang yang saat ini bisa menggantikan kamu dalam hatinya dia, ya belum ada gitu. Tapi kalau deket ya iya banyak, dia deket sama yang lain gitu. Tapi hatinya masih tertuju dengan kamu karena begitu dalamnya perasaannya kepada kamu ya. Dan itu membuat dia juga mau mengambil langkah, takutnya kalau dia mulai komunikasi lebih dulu, takutnya kamu cuek gitu, pasif gitu. Jadi dia masih masih ada ego gitu ya. Masih ada ego yang mendominasi pikirannya supaya terhenti langkahnya untuk maju ke depan gitu. Untuk mungkin memulai komunikasi lebih dulu, menyapa kamu lebih dulu gitu ya. Dia masih agak gengsi gitu. Dan di sini ya mungkin kamu pun berharap gitu ya. Ada keajaiban, dia tiba-tiba datang ke kamu ya. Terus terang tentang perasaannya yang dia rasakan kepada kamu gitu. Tapi kamu ngerasa juga ya itu nggak mungkin gitu ya. Kamu rasa kamu dan dia ya sulit bersatu, sulit karakter kalian ini sulit dipadukan gitu ya. Karena saling bertolak belakang. Jadi ya tidak bisa saling melengkapi ya. Dan membuat kamu juga sebenarnya ragu juga dengan dia, tapi kamu masih kepo ya. Kalian energinya masih saling menatap, masih saling kepo satu sama lain ya, masih ya stalking gitu satu sama lain gitu, masih ada koneksi, masih ada keterhubungan, masih saling memikirkan sebenarnya. Tapi ya sebenarnya dari kalian masing-masing sebenarnya pengen move on gitu, tapi belum bisa gitu ya. Dan mungkin saran dari saya untuk kalian para Cancer yang resonate ya dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisi kamu, kata hati kamu ya. Cobalah untuk menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik ya dari sebelumnya, karena ya kamu sosok orang yang sebenarnya kamu adalah orang baik, kamu juga berhak bahagia. Jadi ya buatlah dirimu bahagia. Kalau bukan kamu siapa lagi gitu. Cintai dirimu sendiri ya, karena itu lebih penting. Sebelum mencintai orang lain ya cintai dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang positif, yang berguna ya bagi dirimu dan bagi kebahagiaan kamu ke depannya. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup ya pembacaan dari saya. Semoga ini resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.